Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi. Tadi Bapak sudah memberikan link presensi. Sudah presensi semua ya hari ini ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Biar lancar belajarnya, berdoa dimulai. Minggu kemarin kita sudah belajar apa saja? Ada yang masih ingat? Sel elektrolisis. Elektrolisis merupakan suatu proses yang memanfaatkan energi listrik untuk menjalankan reaksi redoks yang tidak spontan. Ya, terima kasih. Jadi kita kemarin sudah belajar mengenai sel elektrolisis ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai hukum Faraday. Ini ada kompetensi dasarnya, analisis reaksi redoks dan elektrokimia. Untuk indikatornya adalah yang pertama menganalisis hubungan antara konsep sel elektrolisis dengan hukum Faraday. Ini tujuannya adalah dengan model discovery learning dan metodenya dari sinkron asinkron, nanti kalian dapat menganalisis hubungan konsep sel elektrolisis dengan hukum Faraday, kemudian menganalisis hukum Faraday untuk menentukan hubungan antara muatan listrik yang digunakan dengan keyakinan hasil reaksi, serta dengan mengembangkan nilai karakternya, rasa ingin tahu, disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab. Ini ada video. Bentar. Perhatikan, ini adalah rangkaian penyepuhan logam tembaga, di mana emas dijadikan sebagai anoda, sedangkan katoda adalah tembaga. Ya, ini dihubungkan emas itu oleh kutub positif, sedangkan katoda tembaga dihubungkan kutub negatif. Kita jalankan ya saklarnya. Apa yang terjadi? Dari video tadi, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Baik Pak, saya Mirina mau bertanya, bagaimana reaksi elektrolisis pada katoda dan anoda? Oke, bagaimana reaksi dari katoda dan anodanya ya? Oke. Nih Pak, apa hubungannya dengan hukum Faraday? Oke, jadi apa hubungan tadi ya dengan hukum Faraday? Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, tadi ada video dari penyepuhan, itu merupakan proses melapisi permukaan logam dengan logam lain secara elektrolisis. Nah, tujuannya adalah untuk melindungi logam supaya tidak mengalami korosi. Nah, ini ada hukum Faraday ya. Hukum Faraday itu ada dua, ada hukum Faraday 1 dan Faraday 2 yang kita pelajari. Faraday 1 itu menyatakan massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan. Rumusnya adalah M sama dengan AR per N dikali dengan I kali T dibagi dengan 96500. Oke, tadi udah ada beberapa pertanyaan. Untuk menjawab pertanyaan tadi, teman-teman sangat diskusikan soal-soal LKPD di sini dengan teman kelompok kalian itu di Google Classroom. Silahkan jawab pertanyaannya. Habis itu nanti kita bertemu lagi di Zoom meeting lagi. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita sudah diskusi di Google Classroom. Silahkan coba sampaikan hasil diskusinya untuk nomor 1 sama nomor 2. Silahkan. Kelompok 1, coba siapa? Nur Pak, Ya, silahkan Nur. reaksi elektrolisis yang terjadi di katoda. AU 3+ ditambah 3 elektron menjadi AU. Reaksi elektrolisis yang terjadi di anoda, ada 2 Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Oke, terima kasih yang masih kelompok 1 untuk penyampaiannya.
Oke, semuanya sama ya jenisnya ya. Tadi bahwa ternyata di reaksi di katoda tadi ada AU ya. Ada AU 3 plus ya, Nur. 3 plus ditambah dengan 3 elektron menjadi AU ya. Yang di anoda tadi ada Cl ya, Nur ya. Kedua Cl min. Oke. Begini teman-teman ya untuk hasilnya. Dulu, zat apa yang mengendap di katoda? Tapi Pak, Yuk silahkan. zat apa yang mengendap di katoda yaitu AU. Ya, Gas yang dihasilkan di anoda adalah Cl2. oke, terima kasih. Di katoda itu ternyata di sini ada AU ya. Ini ada AU. Berarti nomor 3 ada AU, emas. Yang di anoda tadi adalah Cl2. Oke, sudah benar ya teman-teman ya. Nah, di sini nomor 5 tadi belum kita bahas. Ada AU Cl3 ya di situ ya larutannya. Tambah apa kira-kira? AU3 ditambah dengan 3 Cl min. Tapi di sini kan nggak sama ya jumlahnya. Yang di katoda ada 3 elektron, yang di anoda ada 2 elektron. Maka biar sama nanti kita saling silang. Yang di katoda dikali dengan 2, yang di anoda kita kali dengan 3. Gitu ya? Sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa ya? Ya, Pak, bisa. Kemudian, ini kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan. Nah, nanti yang sama bisa kita coret. Mana yang sama nih? Ini ya. Ini bisa kita coret. Ini bisa kita coret. Begitu. Nah, terus anoda dan anoda kita jumlahkan itu sebagai reaksi dari elektrolisis. Begitu. Nah, kemudian kita diminta menentukan massa zat yang mengendap di katoda. Di katoda itu ada apa nih yang mengendap? Ada AU, emas. Buktinya apa tuh dia itu mengendap? Nah, di sini, ini ya, di sini itu dia, nih, dia ada S. S itu kan dia adalah solid ya, berarti dia kan padatan. Oh, berarti dia ada mengendap emasnya di katodanya. Tadi rumusnya apa tadi untuk itu tuh? Tadi hukum Faraday pertama itu sama dengan AR dibagi dengan N dikali I kali T per 96500. Nah, ini rumusnya. Jadi nanti tinggal kita masukkan saja. Kemudian adalah ARAU. ARAU itu sebesar berapa ya? Tahu nggak? Sebesar 197. Ada 197. Kemudian nah N itu adalah muatannya ataupun Beloxnya. Di sini AU itu ternyata bermuatan 3 plus. Sehingga N-nya kita ubah menjadi 3. Nah, begitu. Kemudian, ini 197 ya. 197. Nah, I-nya di sini itu adalah kuat arus. Berarti dia ada 2 ampere. 2 ampere. Terus waktunya itu adalah 3 menit. 3 menit ini kita ubah ke detik. Berarti berapa detik? Berapa, David? 180 detik. Oke, terima kasih, David. Ada 180 detik ya. Nah, 0,245 gram. Itu sampai sini dan tindakan nggak bisa dipahami ya. Ada yang mau menyimpulkan kira-kira hari ini kita sudah belajar apa saja? Silahkan, Vina, coba disimpulkan, Vin. Penyepuhan logam yang dilapisi dijadikan katoda, sedangkan logam penyepuhannya sebagai anoda. Hukum Faraday, massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan.
Rumusnya M sama dengan AR per N dikali I kali T per 96.500. Tadi kita sudah belajar mengenai ada penyepuhan logam itu pada penyepuhan itu logam yang dilapisi dijadikan sebagai katoda, sedangkan logam penyepuhnya sebagai anoda. Nah, kemudian pada katoda akan terjadi pengendapan logam penyepuhnya, sedangkan logam anoda larut terus-menerus. Nah, banyaknya zat yang bisa kita hitung dengan menggunakan hukum Faraday. Tadi kita sudah belajar ada 2 hukum Faraday, ada hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Hukum Faraday 1 itu massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah zat yang digunakan. Untuk hari ini mungkin cukup sekian ya. Nanti minggu depan kita akan belajar mengenai soal-soal latihan untuk PAS. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya teman-teman.